Shalom, selamat pagi sahabat Yesus cinta Alkitab. Kita buka pertemuan kita di pagi hari ini di dalam doa. Saya masih speaking funny because masih ada luka di lidah saya, tapi kita teruskan di dalam nama Yesus. Bapak, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau selalu mengucap syukur dalam setiap keadaan kami. Meskipun lidahku sakit Tuhan, bicaraku mungkin kedengaran funny, but it's okay Lord. Aku mau memuji Engkau senantiasa. Dan Tuhan persiapkan hati dan telinga kami untuk firman Tuhan. Sehingga kami boleh dikuatkan, kami boleh ditumbuhkan iman kami dengan mendengar firman Tuhan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami undang Roh Kudus-Mu. Thank you Jesus. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita masuk di pembacaan Kejadian 26 hari ini ayat 1 sampai 35. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama, saudara, yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar. Yang pertama, kelaparan terjadi dengan Abraham. Dan ini kelaparan kedua, karena itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmulah akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menempati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar." Ini musibah kelaparan kedua setelah yang pertama dialami oleh ayah Ishak, yaitu Abraham, saudara, ketika ia pergi meninggalkan Negeb ke Mesir. Dan musibah yang kedua ini dialami Ishak ketika ia tinggal di Bir Laharoi di daerah Kades Barnea. Di sana Allah menampakkan diri kepada Ishak untuk tidak pergi ke Mesir, tapi untuk tinggal di Gerar. Allah menjanjikan janjinya yang sama kepada Ishak seperti yang ia janjikan kepada Abraham. Janji tentang negeri yang akan Allah berikan kepada keturunannya dan yang akan ia miliki, dan keturunannya juga akan banyak. Semua karena Abraham bapaknya Ishak ini yang berkenan di hati Allah. Karena Abraham melakukan semua perintah dan ketetapan Allah. Ayat ke-7. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, "Dia saudaraku," sebab ia takut mengatakan ia istriku. Karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk setempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, "Sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata dia saudaraku?" Jawab Ishak kepadanya, "Karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia." Tetapi Abimelek berkata, "Apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami." Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, "Siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati." Nah, saudara, saya cukup geli ya dan tertawa, apalagi ketika membacanya dalam Bible bahasa Inggris ya. Pembacaan ini membuat geli lah gitu. Geli, bukannya geli corok ya, geli ketawa gitu. Karena apa yang dia lakukan sama dengan bapaknya yang lakukan. Ya, Abraham menyangkal tentang istrinya dan kepada orang yang sama pula, kepada Raja Abimelek. Dia bilang kepada Raja Abimelek kalau Sarah istrinya. Dan sekarang anaknya pun ikut-ikutan. Tentunya Abimelek sudah masih ingat apa yang terjadi sebelumnya ya.
Nah, di sini kelihatan kesalahan yang sama turun dari bapaknya Abraham kepada anaknya Ishak. Ishak yang melakukan hal yang sama, berbohong tentang Ribka sebagai adiknya, bukan sebagai istrinya, karena takut dibunuh, karena dibilang Ribka itu cantik. Nah, tapi ketika Ishak dan Ribka sedang mesra-mesraan, Raja Abimelek melihat mereka dan segera menegur Ishak. Dia bilang kalau Ishak bilang Ribka adiknya, bisa saja orang lain itu mengambil dia dan menidurinya. Dan hal ini akan membawa tulah atas negeri Raja Abimelek ini. Seperti saya katakan, dia pasti masih ingat apa yang Allah katakan ketika dia mengambil Sarah waktu Abraham mengatakan bahwa Sarah adiknya. Dan di dalam mimpinya Allah memperingatkan dia dengan keras. Jadi ketika anak Abraham, Ishak ini berbohong yang sama tentang istrinya Ribka, dia pun menegur Ishak. Dan ia juga, Raja Abimelek juga memberi perintah kepada semua orang di daerahnya untuk tidak menjamah Ishak dan istrinya. Mereka yang mengganggu Ishak dan istrinya akan dibunuh. Ada suatu proteksi atau perlindungan bagi Ishak dan Ribka. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih perkasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Menabur di sini berarti dia melakukan pertanian, bertani. Ishak melakukan pertanian, dan dalam tahun itu juga ia menghasilkan 100 kali lipat panennya karena dia diberkati Tuhan. Ia pun menjadi kaya dan membuat orang Filistin cemburu kepadanya. Ishak pun menggali sumur yang digali bapaknya Abraham dan hamba-hamba Abraham, tetapi sumur-sumur itu telah ditutup oleh orang-orang Filistin dengan tanah, jadi Ishak harus menggalinya kembali. Dan Raja Abimelek pun menyuruh Ishak pergi dari tengah-tengah mereka, karena Raja bilang, sekarang engkau sudah menjadi lebih berkuasa dari kami. Dalam bahasa Inggris dikatakan bukan berkuasa, tapi dia mighty. Engkau sekarang lebih kuat dari kami. Karena itu dibilang, engkau harus pergi. Dia takut kekuasaannya diambil alih oleh Ishak. Jadi Ishak pun pergi dari kota Gerar dan dia berkemah di lembah Gerar. Masih daerah Gerar, tapi ke suatu tempat yang mungkin jauh dari kota, dan dia tinggal atau berkemah di situ. Kemudian ia menggali kembali sumur-sumur yang digali pada zaman bapaknya Abraham dan yang telah ditutup oleh orang Filistin setelah Abraham mati. Ishak menamai sumur-sumur itu seperti yang dinamai bapaknya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapat di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak, kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dari situ ia pergi ke Beersheba.
Saudara, setiap Ishak dan hamba-hambanya menggali sumur dengan mata air yang baik, gembala-gembala dari orang Gerar itu bertengkar dengan gembala-gembalanya Ishak. Ada sumur Esek yang dinamakan Esek, yang berarti dalam bahasa Inggris itu strive, perjuangan. Dan juga ada sumur lain yang ketika mereka yang ketika mereka gali, ada pertengkaran lagi. Jadi sumur itu dinamakan Sitna, atau dalam bahasa Inggris hostility, permusuhan. Di kedua sumur ini para gembala dari orang Gerar dan gembala Ishak bertengkar. Tetapi ketika ia menggali sumur yang lain lagi, kali ini tidak ada pertengkaran, maka sumur itu dinamainya Rehobot. Rehobot dalam bahasa Inggris berarti one space atau tempat terbuka. Karena katanya sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dan dari situ Ishak pergi ke Beersheba. Lalu ayat 24, lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Malam itu juga Tuhan menampakkan diri kepada Ishak dan mengatakan janjinya lagi seperti yang Tuhan janjikan kepada Abraham, yaitu bahwa Tuhan akan menyertai Ishak dan memberkatinya dan membuat keturunannya banyak, sama seperti bapaknya janji kepada bapaknya itu Abraham. Setiap Allah menampakkan diri kepada Abraham, Abraham mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan, dan Ishak pun melakukan hal yang sama. Ini kepala keluarga atau patriark, kepala suku yang ketiga yang membangun altar dari perjanjian pertama, ya, dari perjanjian awal sampai sekarang, yaitu sebelumnya ada Nuh, ada Abraham dan Ishak. Ketika Allah menampakkan diri, orang-orang ini membangun altar. 26 Ayat 26, datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai, bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Saudara, Abimelek dengan sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya, mereka mendatangi Ishak. Sama seperti ketika mereka mendatangi Abraham. Ishak dengan beraninya bicara kepada mereka, ngapain kamu kesini? Bukankah engkau benci sama aku dan mengusir aku? Dan Raja Abimelek mengatakan bahwa mereka melihat bahwa Tuhan menyertai Ishak. Karena itu mereka mau mengadakan perjanjian damai dengan Ishak, supaya Ishak tidak berbuat jahat kepada Raja Gerar itu dengan menyerangnya misalnya, ya. Karena mereka menjadi takut akan Ishak dengan pasukannya yang kuat, terutama dengan penyertaan Allah atas dia. Sama juga dengan Abraham. Mereka juga, Raja Abimelek dan Pikol ini kepala pasukannya juga mendatangi Abraham waktu itu di ayat-ayat di pasal sebelumnya. Dan mengadakan perjanjian karena mereka takut akan penyertaan Tuhan atas Abraham. Sekarang akan penyertaan Tuhan atas anaknya Ishak. Ayat 30, kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahanlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah mereka gali, serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Lalu dinamainya sumur itu Sheba. Sebab itu nama kota itu adalah Beersheba sampai sekarang.
Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudith, anak Beri orang Het, dan Basmat, anak Elon orang Het, menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Saudara, Ishak menunjukkan hospitality-nya, keramah tamahannya dengan menjamu Raja Gerar, yaitu Abimelek, dengan temannya dan kepala pasukannya Pikol. Dan pada pagi harinya mereka pun mengadakan sumpah mereka. Dan setelah mereka pergi, hamba-hamba Ishak mengabarkan bahwa mereka mendapatkan air dari sumur yang mereka gali. Nama sumur itu Sheba atau Beersheba. Beersheba. Kita masih ingat ketika Abraham melakukan sumpah dengan Raja Abimelek di sumur ini pada Kejadian 21 ayat 31 dan 32. Waktu itu nama sumur itu diberi nama Beersheba. Kejadian 21 ayat 31 mengatakan, sebab itu orang menyebutnya tempat itu Beersheba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Kedua orang itu Abraham dan Raja Abimelek. Sheba, S-H-E-B-A-H, ya. Sheba berarti seven atau oath. Kita udah pelajari beberapa waktu lalu. Seven artinya 7, karena ada 7 anak domba betina yang diberikan Abraham kepada Abimelek sebagai saksi bahwa sumur itu adalah Abraham yang menggalinya. Dan juga Sheba bisa berarti oath atau sumpah, karena Abraham dan Raja Abimelek bersumpah di sana tentang perjanjian damai antara mereka. Dan kemudian anak-anak buah atau hamba-hamba Ishak menggali lagi sumur itu, karena sumur yang sudah digali Abraham itu ditutup oleh orang-orang Filistin. Dan ketika mereka gali, air keluar dan mereka memberitahukan ini kepada Ishak. Dan nama kota itu pun dinamakan Beersheba sampai sekarang dikatakan. Saudara, saya coba googling apa atau di mana itu Beersheba. Sekarang ini Beersheba merupakan kota terbesar di padang gurun Negev atau padang gurun Negev with V, Negev, sebelah selatan Israel. Juga tempat ini sering disebut sebagai ibu kotanya Negev atau Negev. Juga merupakan salah satu dari 8 kota terpadat di Israel, dan juga merupakan kota terbesar kedua setelah Yerusalem. Jadi Beersheba ini memang sampai sekarang seperti dikatakan Alkitab, itu ditulis ribuan tahun lalu, sampai sekarang masih ada bukti kalau kota ini masih eksis, masih ada. Dia merupakan kota kedua terbesar di Israel setelah Yerusalem. Dikatakan bahwa Esau ketika berumur 40 tahun, ketika itu ia mengambil 2 istri dari tanah Het, dari orang-orang Hittites, yaitu Yudith atau Judith, ya. Yudith atau Judith in bahasa Inggris, yang berarti pujian atau praise. Dan Basmat. Basmat berarti balsam atau spice atau rempah-rempah. Dan hal ini menyedihkan hati Ishak dan Ribka, karena pastinya mereka mau anak mereka mengambil istri dari kalangan keluarga mereka. Dan juga karena mereka tahu orang-orang Kanaan bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, rema apa yang kita dapat dari pembacaan hari ini? Kita lihat berkat yang Ishak dapat dari Allah karena ada janji Allah kepada Abraham ayahnya. Dan itu terus menurun kepada keturunannya. Allah mengatakan karena Abraham melakukan semua perintah dan ketetapan Allah, maka berkat Allah atas Abraham pun akan menurun kepada Ishak. Jadi saudara, mari kita menjadi orang tua yang mau melakukan perintah Allah dan taat kepada Dia, supaya keturunan kita juga diberkati. Ketika kita membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan, kita setia dan taat melakukan perintah-perintahnya, berkat Allah bukan hanya akan menjadi milik kita saja, tetapi juga akan menjadi milik keturunan kita. Ketika kita menghabiskan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, banyak menghabiskan waktu untuk lebih dekat dengan Tuhan, kita saudara sedang mempersiapkan generasi-generasi kita yang akan Allah sertai dan berkati juga. Mungkin belum kita lihat sekarang atau dalam waktu dekat,
Tapi kalau kita tidak menjadi lelah dan terus setia, kita akan melihat buahnya. Saya percaya itu. Jadi mari saudara, kita dewasa. Kita yang dewasa di dalam Tuhan. Kita berjuang untuk keselamatan dan berkat untuk anak cucu kita. For our children and their children. Untuk keturunan kita. Jadikan diri kita orang tua yang bertanggung jawab, emosional, physical, and spiritual. Bukan hanya untuk saat ini ketika kita membesarkan mereka, tapi juga kita bertanggung jawab untuk nanti. Ketika mereka mempunyai keluarga mereka sendiri dan seterusnya. Mungkin mereka tidak tinggal dengan kita. Tapi kita terus dekat kepada Tuhan. Di dalam doa dan penyerahan diri kita. Dan kita percaya kalau Tuhan sudah menetapkan kita untuk menjadi orang yang diberkati. Orang yang dipilih. Keturunan kita pun akan Dia berkati. Rema kedua saudara. Ishak melakukan pertanian dan dalam tahun itu ia menghasilkan 100 kali lipat panennya karena ia diberkati Tuhan. Kita lihat di sini karena penyertaan dan berkat Tuhan, apa saja yang dikerjakan Ishak menjadi berhasil. Ia berladang. Dalam 1 tahun hasilnya 100 kali lipat. 100 kali lipat itu tidak sama dengan 100% ya. Kalau 100% itu cuma 2 kali lipat. Misalnya kalau Ishak nanam 1 ton benih gandum, terus dia menuai 2 ton gandum, itu hasilnya berarti 100 kali lipat. 100% begitu. Tapi kalau 100 kali lipat, itu berarti dia tanam 1 ton, dia dapat 100 ton. Jadi makanya dikatakan dia cepat sekali kaya. Dan dia terus tambah kaya. Sampai akhirnya dia punya ternak dan pelayan-pelayan juga. Jadi saudara, apapun yang kita lakukan, kalau ada penyertaan Tuhan, hasilnya akan sangat memuaskan. Karena itu ajak Tuhan dalam segala rencana hidup kita. Rencana bisnis, rencana cari kerja, rencana cari pasangan, rencana beli rumah, rencana investasi, rencana sekolah, rencana karir, dan lain-lain sebagainya. Bawa Allah dalam rencanamu, dalam rencana pekerjaanmu, dalam rencana apapun yang kau lakukan. Bawa Dia dalam juga pergaulanmu. Bawa Yesus dalam keluargamu. Bawa Dia dalam bisnismu, dalam sekolahmu, dalam segala hal yang engkau lakukan. Saudara, berkat Allah ini bukan saja tentang kekayaan atau keberhasilan secara finansial, tapi juga kehormatan, penghargaan, keamanan, security, sukacita, damai sejahtera, semua itu Ishak dapatkan. Bahkan membuat Raja Gerar yaitu Abimelek menjadi takut akan dia. Saudara, kalau kita menjadi orang yang diberkati Allah, betapapun iri hatinya orang lain, mereka yang akan menyerah kepada kita. Karena mereka takut akan urapan Allah yang mereka lihat di dalam kita, di dalam hidup kita. Yang ketiga, rema ketiga, kepedihan hati Ishak dan Ribka. Kita pun saudara akan pedih dan sedih kalau anak-anak yang kita kasihi, kita besarkan sejak kecil, terus keluar setelah besar mereka keluar dari iman mereka dengan mengawini pasangan yang tidak seiman, atau pasangan yang mungkin sudah kelihatan tidak akan akur dengan kita sebagai mertua begitu ya. Dan dari pembacaan kita kemarin tentang pertentangan Esau dan Yakub yang sudah memang terjadi sejak di dalam kandungan Ribka ibunya. Dan Allah mengatakan nubuatannya tentang Esau yang akan menjadi hamba Yakub, dan Yakub yang akan menjadi lebih besar dari Esau. Di sini sudah kita lihat nubuatan itu, apa perkataan itu, perkataan Allah itu mulai terjadi. Jadi saudara, mari kita klaim dan perkatakan berkat atau blessing untuk semua anak-anak kita. Jangan sampai ada anak-anak yang bertarung satu dengan yang lain, atau ada anak-anak yang lari ke jalan yang serong dan mencari jalannya sendiri. Kita mau semua anak kita memperoleh kasih karunia Allah. Dan Allah membentuk mereka sesuai dengan talenta mereka masing-masing. Untuk menjadi berkat dan diberkati juga dalam hidup mereka.
Saya juga mengklaim dan memperkatakan iman dan nubuatan saya tentang anak-anak saya. Saya katakan bahwa mereka akan menjadi tangan kanan dan tangan kiri saya dalam pelayanan saya. That's what I said to them. Really? Bapaknya mencemooh, anak-anak tertawa dan melecehkan. Tapi apa salahnya saudara, kita berharap, mempunyai harapan, dan mengatakan yang baik untuk anak-anak kita. What's wrong with having hope and declaring good things for our children? Jadi saya perkatakan yang baik dan bernubuat untuk anak-anak saya. Saudara juga lakukan. Apa yang engkau mau terjadi pada mereka, katakan. Dan bernubuat atas mereka. Memperkatakan firman dan bernubuat seharusnya menjadi gaya hidup kita sehari-hari sebagai anak Tuhan. Saya tutup dengan suatu kesaksian saudara. Sore kemarin saya ada klien facial. Saya sudah kenal dia sekitar 2 tahunan. Dia orang Filipina tapi Muslim. Dulu-dulu saya masih kurang berani bicara tentang Yesus dan berdoa untuk orang yang bukan Kristen. Tapi sejak saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saya jadi punya keberanian untuk bicara tentang Yesus. Kemudian saya ajak siapapun yang mau saya doakan untuk berdoa. Nah kemarin itu setelah facial, dia bilang, karena dia sudah 2 bulan tidak datang, biasanya dia rutin 2-3-4 minggu dia datang sekali ya. 2-3 minggu dia datang, dan ini udah 2 bulan lebih tidak datang. Terusnya dia bilang karena dia sakit, badannya lemes terus, dia kurang iron, kurang zat besi. Nah setelah selesai facial saya bilang, can I pray for you? Saya terkejut, ternyata dia dengan terbuka bilang iya, meskipun dia Muslim. Dia bilang ya, oh hati saya sangat sukacita ya. Maka saya pun berdoa, minta Bapa di dalam nama Tuhan Yesus untuk memulihkan zat besi di dalam tubuhnya dan membuat semua di dalam tubuhnya itu normal. Setelah saya berdoa, saya masih menguatkan dia untuk memanggil nama Yesus. Saya bilang panggil nama Yesus. Kalau dia merasa sedih, sendiri, dan terbeban, karena memang dia juga sendiri, saya ceritakan sama, saya juga sendiri di sini, tidak ada yang bisa saya minta bantu. Pelarian saya hanya kepada Yesus. Itu yang menguatkan saya. Kalau saya mengandalkan kekuatan saya sendiri, saya juga akan menjadi lemah dan down. Saya bilang gitu kepada dia. Kamu juga sendiri, kita sama-sama kita memerlukan kekuatan ilahi. Saya perkatakan dia, saya bilang Jesus is for everyone, not only for Christian. Jadi Yesus buat semua orang, bukan hanya untuk orang Kristen saja. Nah saudara, ini klien kedua saya yang saya ajak untuk mengenal Yesus. Yang pertama orang Australia, dia sudah ikut saya sekarang ya, puji Tuhan, ikut sama-sama ke gereja. Dan saya terus berdoa untuk mereka, semoga benih yang sudah saya tabur akan Roh Kudus ambil alih untuk menumbuhkannya. Jadi be bold saudara. Dan bernubuat atau memperkatakan sesuatu yang baik bagi anggota keluarga kita ataupun orang lain. Semalam juga saya bilang sama dia, saya akan berdoa pada doa syafaat malam saya. Dan semalam saya berdoa, saya teks dia, saya perkatakan percaya besok pagi engkau bangun, engkau tidur dengan nyenyak malam ini, besok pagi engkau bangun, engkau ada kekuatan yang baru. Karena Yesus tersedia, Yesus untukmu, untuk semua. Dan Tuhan Yesus, mujizat Tuhan Yesus juga tersedia untuk setiap orang yang mau percaya. Saya katakan begitu. Dan dia membalas teksnya dengan terima kasih, puji Tuhan. Amin. Tidak katakan puji Tuhan, tidak katakan juga alhamdulillah. Tapi dia berikan satu ekspresi heart, love gitu ya. Berarti dia menerima perkataan yang saya perkatakan tentang Yesus, tentang mujizatnya. Jadi saudara, bernubuat bukan saja harus menunggu vision, penglihatan, atau dream, mimpi. Tapi memperkatakan sesuatu yang tidak atau belum kita lihat, tapi kita mau itu terjadi. Jadi sama nubuatan itu dengan iman, memperkatakan sesuatu yang belum terjadi. Jadi bernubuat adalah salah satu praktek dari iman. Lakukan saudara, pakai kuasa dan otoritas yang sudah ada pada kita. Di dalam nama Yesus, pakai nama Yesus. Amin. Mari kita tutup saudara dengan satu pujian.
Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Father, thank you. I just want to speak. Saya hanya mau memperkatakan nama Yesus kepada setiap hati dan setiap pikiran. Karena aku tahu ada damai sejahtera di dalam hadirat Tuhan. I speak Jesus. Amen. Kita perkatakan Yesus dimanapun kita berada. And to speak the name of Jesus. Letting dark conditions fast to break. Yes. Finding there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Yes. Kita perkatakan Tuhan Yesus dalam setiap keadaan kita. Nama Yesus adalah kuasa. Namanya adalah kesembuhan. Dan namanya adalah kehidupan. Dia akan melepaskan segala keterikatan, membawa terang. Dia akan membuat nama itu seperti fire. Time to take the name of Jesus. Over fear and all anxiety. The every soul captured by depression. I speak Jesus. His power. Your name is healing. Your name is life. Yes, Jesus. Break every stronghold. Shine through the shadows, burn like a fire. Yes. Nama Yesus sungguh berkuasa. Katakan Yesus dari atas gunung. Katakan Yesus di jalan-jalan. Yesus di dalam kegelapan. Oh, haleluya. Jesus for my family. Yesus untuk keluarga kita. I speak the holy name of Jesus. Thank you, Jesus. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Hallelujah. We speak Jesus everywhere, to everyone, Jesus in the street, Jesus in the midst of every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. We speak the holy name of Jesus. Yes, your name is power. Name is healing. Yes. Your name is life. His name is power. His name is healing. His name is life. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. Hallelujah. Hallelujah. Your name is healing. Your name is life. Every stronghold shine through the shadows, burn like a fire. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Perkatakan nama Yesus dimanapun, kepada siapapun. Mereka menolak, itu bukan urusan kita. Yang penting kita sudah menabur. Bring glory to God. Bawa kemuliaan buat Allah di dalam nama Yesus.